Nabi Muhammad sudah memuliakan kita. Dari perempuan yang boleh dibunuh, boleh dikubur hidup-hidup, dari perempuan yang enggak boleh ketawa di hadapan suaminya, dari perempuan yang dianggap setengah barang. Jadi kamu tuh perempuan-perempuan yang bangun di waktu malam, sujud, melangitkan doa, sebut-sebut nama Allah, sholawatan kepada Nabi Muhammad. Auratmu terjaga, bahasamu indah, suamimu sayang, orang tuamu sayang, kalau punya anak-anakmu sayang. Betapa mulianya dirimu. Dari seseorang yang boleh dikubur menjadi seseorang yang al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bisa jadi orang-orang yang mendatangkan surga bagi keluarganya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Nabi Muhammad, dunia ada kesenangannya, ada surganya. Sesurga-surganya dunia adalah istri yang solehah. Dari seorang perempuan yang gak boleh ketawa di hadapan suaminya, menjadi seorang perempuan yang membawa surga bagi suaminya. Suami suruh melihat istri, itu adalah surga bagimu, kata Nabi Muhammad SAW. Kurang apa muliamu teman-teman? Kurang apa muliamu? Sampai Nabi Muhammad bilang, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kaum laki-laki adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Dari seorang perempuan yang gak dianggap, dari seorang perempuan yang bahkan laki-laki itu nggak boleh gitu ngobrol sama dia, ketawa sama dia, bercanda sama dia gitu, kayak dianggap sebagai perempuan laki-laki yang nggak punya harga diri kalau bicara sama perempuan. Menjadi seorang perempuan yang kadar keimanan suaminya, kadar nilainya di sisi Allah tergantung dari bagaimana cara lelaki tersebut memperlakukan dirimu. Kurang mulia apa? Jadi patokan Allah menilai laki-laki. Katanya Nabi Muhammad, yang terbaik nih di antara kalian bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi yang paling baik sama istrinya. Kamu sebagai istri jadi tolak ukur Allah menilai para laki-laki. Kurang apa mulianya coba? Kurang apa mulianya coba? Maka teman-teman, nahnu qaum, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita ini orang-orang yang dimuliakan di atas muka bumi ini karena Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu nyari kemuliaan bukan dalam Islam, kalau kamu nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, bukan
akan dihinakan oleh Allah. Kamu udah dimuliain sama Nabi Muhammad. Kita nih bukan siapa-siapa tanpa Nabi Muhammad, kemudian jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau kamu nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, kamu akan dihinakan sama Allah. Lihatin aja. Kalau saya cantik, saya akan mulia. Hidup saya bakal senang. Oh gitu. Coba aja. Cantik, buka-buka aurat, terbuka-buka aurat kamu, jadi genit di hadapan laki-laki. Coba aja lihatin. Lihatin, mau jadi apa kamu? Adik-adik, mau jadi apa kamu? Kamu mikir gampang nih, cakep bisa jadi punya banyak duit. Godain aja om-om. Mau kayak gitu deh, kamu pikir jalan hidup kamu. Lihatin, lihatin. Hanya akan dihinakan di dunia sebelum kelak dihinakan di akhirat nanti. Enggak di situ. Jalan muliamu tuh enggak di situ. Kamu pengen jadi seseorang, ikuti seseorang yang paling seseorang. Seseorang yang paling mulia. Ikuti beliau yang bukan sembarang beliau, teman-teman. Ikuti bagindamu Nabi besar Muhammad, yang udah pasti sayangnya sama kamu luar biasa. Nggak hanya dibikin sebagai komoditas, nggak hanya dibikin sebagai target pasar. Kalau kamu lihat tuh iklan-iklan tuh, kalau kamu cantik, kalau kulitmu mulus, kamu akan dicintai, kamu akan hidup bahagia. Emang iya? Enggak. Kamu hanya dibikin sebagai target pasar mereka. Kalau kamu pakai baju kayak begini, kalau kamu pakai pakaian seperti ini, kamu akan disayang orang, kamu akan disenangi orang, kamu akan dicintai orang. Emang iya? Enggak. Kamu hanya dibikin sebagai target pasar mereka. Enggak ada. Mulia itu ada pada Nabi Muhammad. Mulia itu ada pada mengikuti jalan Nabi Muhammad. Mulia itu ada pada hatimu saat di dalamnya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Mulia itu ketika dalam keadaan apapun hatimu selalu tersambung dengan Nabi Muhammad. Itu baru mulia. Perempuan mulia, perempuan yang menjaga syariat agama Nabi Muhammad. Bu, kamu punya suami, Kak, Mbak, Dek. Kamu punya suami tapi kamu mau masih WhatsAppan, teleponan sama laki-laki yang lain? Menurut kamu apa jika bukan menghinakan dirimu sendiri? Tapi ustazah, suami saya duluan yang kayak gitu. Dia punya istri tapi dia masih WhatsAppan sama perempuan lain. Dia masih teleponan sampai malam-malam sama perempuan yang lain. Jangan lihat perlakuanmu sebagai caramu untuk membalas dia. Urusan akhirat itu ditanggung masing-masing. Dengarkan saya wahai muslimah. Bagaimana hatimu kamu mampu untuk kamu jaga. Seperti itulah nilaimu di sisi Allah. Seperti itulah nilaimu di hadapan Nabi Muhammad. Yang pintar jaga hati, Dek. Yang pintar jaga hati, Bu, Kak, Mbak. Hidup ini bukan
cuman sekedar ada yang mau transfer nih sama saya. Bukan. Hidup ini bukan sekedar ada yang mau ngasih hadiah nih sama saya. Bukan. Hidup ini adalah tentang menjadi umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad memandangmu dengan pandangan penuh cinta. Pantaskan dirimu untuk itu. Pantaskan dirimu untuk itu. Pantaskan dirimu untuk bisa dipandang sama Nabi dengan pandangan penuh kasih sayang.